Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat RNTV yang dirahmati oleh Allah, seperti yang sudah kita ketahui, di bulan suci Ramadan ini kita diharuskan perbanyak amalan-amalan soleh dan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Maka dari itu, sahabat RNTV yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa keajaiban-keajaiban yang terkandung dalam beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kathiron." Tuba liman, berbahagialah bagi orang-orang wajada fi sahifatihi, yang mendapat di dalam catatan amalnya istighfaron kathiron, penuh dengan istighfar. Dan inilah beberapa keajaiban-keajaiban yang terkandung dalam beristighfar dan manfaatnya membaca setiap hari. Yang pertama adalah menghapuskan dosa. Manfaat membaca istighfar dapat menghapuskan dosa dan mencegah terjadinya ajab atas perbuatan seorang hamba. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah, dan tidaklah pula Allah mu'adzibahum, akan mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka meminta ampunan. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang beristighfar, karena istighfar itu sendiri akan menghapuskan dosa, yang dosa itu sendiri penyebab datangnya azab, sehingga azab itu pun sirna dengan cepat. Yang kedua adalah mendapat kenikmatan di dunia. Dengan mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim dengan niat yang tulus dan ikhlas, bisa mendapatkan ganjaran berupa kebaikan di dunia. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 3 yang artinya, dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan kepadamu sampai kepada waktu yang sudah ditentukan. Dan Dia akan berikan kepada hambanya keutamaan-keutamaannya. Dan jika kamu berpaling, sungguh aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Yang ketiga adalah menurunkan hujan yang membawa berkah. Sesuai isi kandungan surat Qaf ayat 9 yang menyatakan bahwa hujan merupakan berkah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 52 yang artinya, dan Dia berkata, dan minta ampunlah kepada Tuhan kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Yang keempat adalah mengabulkan doa. Berdoa merupakan salah satu kegiatan seorang muslim untuk memohon kepada Sang Pencipta. Seorang muslim tentu menginginkan doanya terkabul. Dan salah satu keajaiban beristighfar selanjutnya adalah Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang beristighfar. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 61 yang artinya, Soleh berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Maka dari itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan maha mengabulkan doa-doa hambanya." Yang kelima adalah melimpahnya rezeki. Keajaiban beristighfar selanjutnya adalah melimpahnya rezeki. Di zaman sekarang ini tentu uang sangatlah penting. Namun jangan terlena dengan uang, karena uang bisa menjebak kita. Salah satu ujian seorang muslim adalah kekayaan. Bisa jadi karena kekayaan tersebut seorang muslim bisa jadi buta karena harta. Ada suatu kisah, yaitu pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang pemuda, yang dimana pemuda tersebut adalah anak dari paman Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah Qarun. Dulunya dia adalah seorang yang kurang mampu, akan tetapi dia taat akan perintah Allah. Dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Suatu ketika dia berdoa kepada Allah agar melimpahkan rezekinya. Allah pun mengabulkan doanya. Lantas ia pun menjadi kaya seperti doa yang ia panjatkan kepada Allah. Namun ketika ia kaya, dia terlena akan harta yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga
taatnya berkurang, beribadahnya menurun, dan ia pun berpaling dari Allah karena kesombongan harta tersebut. Alhasil, Allah pun murka kepadanya. Allah memerintahkan kepada bumi untuk menelan Qarun dan hartanya. Lalu, bumi pun menelan Qarun dan hartanya hidup-hidup. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir adalah dimudahkan segala urusannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aksara minal istighfar, barang siapa yang perbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan." Allah akan melapangkan kesusahannya, wa min kulli dikin makhrajan, dan Allah akan mengeluarkannya dari kesempitan, wa rizqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dengan membaca istighfar, Allah akan memperlancar rizki kita dan mempermudah segala urusan kita. Maka dari itu, nggak rugi kita membaca istighfar. Hanya dengan mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, rizki turun dari langit. Hanya dengan mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, kesusahan dan kesempitan akan lari terbirit-birit. Sahabat RNTV yang dirahmati oleh Allah, semoga apa-apa yang telah saya sampaikan menjadi hidayah dan taufik untuk kita semua, dan semoga apa-apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khud masapada wa makadar, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.